لا يؤاخذكم من حيث أخرجكم ولكن تقتلوا ولن تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى Bismillahirrahmanirrahim. يقاتلكم فيه فإن قاتلوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama mari kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan yang menjadi sebuah rutinitas di setiap ba'da maghrib, yakni ziyadah hafalan atau yang biasa disediakan menyetor hafalan dan dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Kemudian salam serta salawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan seluruh generasi insyaallah sampai hari kiamat kelak. Baik, pada malam hari ini di hari Selasa tanggal 15 bulan 11 kita kembali melangsungkan kegiatan yakni seperti biasa di hafalan. Oleh karena itu hadirin sidang jemaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu dan lain hal adalah tersampaikan bahwa kita harus selalu termotivasi dengan bacaan kita. Kita harus selalu memperkuat pada punya niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semuanya itu tak terlepas dari adanya dorongan dan motivasi dalam diri kita sehingga alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah jiwa rasa karsa yang tinggi, semangat yang luar biasa yang dimana adik-adik pada malam hari ini dan bahkan setiap saat Anda duduk dalam satu majelis itu karena adanya tanggung jawab yang luar biasa kepada kalian dan pada kita sekalian, dan terkhusus pada saya bahwa saya merupakan sebuah cerminan di mata santri bahwa kita harus selalu mengoreksi diri masing-masing bahwa harus selalu betul-betul berusaha memperbanyak usaha dan berdoa kepada Allah. Dan yakin dan percaya bahwa suatu saat nanti kita akan menjadi seseorang yang insyaallah akan didambakan atau akan mendambakan, atau kita akan kedepannya akan mengimpikan impian insyaallah
kita nanti bersama di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak, yakni mahkota. Di antara kalian tentunya mengimpikan yang namanya mahkota surga. Maka dengan jalan inilah yang kemudian kita harus mempunyai semangat, kita harus memotivasi diri kita setiap saat, yakin dan percaya bahwa setiap saat ketika kita berhadapan dengan namanya Al-Quran, tentunya ini akan menjadi sebuah filosofi kehidupan dalam kehidupan sehari-hari kita, akan selalu bernilai ibadah. Khairukum man ta'allama al-Quran 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Oleh karena itu hadirin sidang jemaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui kesempatan kali ini saya akan memberikan atau sedang memberikan motivasi kepada kalian bahwa harus tetap semangat. Semangat di sini dalam arti kita harus selalu konsisten di dalam membaca Al-Quran. Bagaimana tidak semudah yang kita bayangkan Al-Quran itu, saya rasa tidak mudah juga kita bayangkan bahwa kita akan mudah menghafalnya. Tetapi ketika kita mempunyai dalam diri kita sifat konsisten dulu, konsisten membaca, konsisten mempelajari, konsisten mendengarkan, bahkan dari berbagai sistem, dari berbagai metode yang kemudian kita dapatkan, ambillah yang terbaik dan jadikan itu sebagai bahan motivasi dalam diri kita. Mana yang cocok kemudian kita praktekkan. Dan sejauh ini saya pelajari, alhamdulillah, adik-adik santri ini saya lihat sudah mendapatkan nilai yang menurut kami di nilai yang dasar ini. Rata-rata kualitas membacanya di atas nilai 80 menurut kami. Itu di tata cara penilaian kami yakni mengenai bacaan panjang pendek suatu bacaan. Belum kita masuk kepada lagu, belum kita masuk kepada irama, dan belum kita masuk kepada hukum-hukum ilmu tajwid. Karena ini adalah merupakan pemula, dan awal saya lakukan di sini adalah untuk kemudian bagaimana Anda bisa termotivasi membaca Al-Quran. Maka dari itu saya sangat menganjurkan bahwa di setiap saat temannya ba'da salat minimal setengah halaman kita baca, kemudian kita tinggalkan tempat, dan begitu seterusnya setiap kita melaksanakan sholat lima waktu. Dan tentunya bacaan ini seandainya kita punya kemampuan, dan seharusnya kita harus mampu dan membuktikan kepada kita, seharusnya seorang santri itu minimal setiap saat dalam satu kali 24 jam itu minimal juz betul-betul kita mau mendalami namanya Al-Quran. Karena dengan adanya motivasi dan keinginan itu dalam merupakan sebuah jembatan buat kita. Tanpa kita suruh, Anda harus berinisiatif baca Al-Quran. Nah tentunya kita sudah mengetahui bersama bahwa membaca Al-Quran luar biasa nilai pahalanya.
Dengarkan saja luar biasa pahalanya, apalagi kita bisa membaca, apalagi kita membacanya dengan benar, apalagi kita membacanya dengan penuh penghayatan. Ya mungkin itu. Siapa di antara kalian yang sudah siap? Kiprah. Iya. Jadi tentunya sering saya katakan bahwa mari kita senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai perisai dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita menjadi kebiasaan menjadikan Al-Quran itu sebagai salah satu bentuk bagaimana kita bisa membentuk kita punya kepribadian yang kokoh, kuat di sini dalam arti kuat kita punya iman, tidak mudah tergoyahkan dengan apapun jikalau kita sudah tentunya di dalam yang namanya Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qamar, "Wa laqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min mudakkir." Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah ia mau mengambil pelajaran. Jadi saya rasa tentunya Al-Quran ini sungguh luar biasa, telah memudahkan untuk menjadi sebuah peringatan kepada kita semua, sehingga anjurannya adalah dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu kemudian kita ambil pelajaran. Bahal min mudakkir. Ya. Oleh karena itu hadirin sudah jamaah salat pada maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah melaksanakan salat maghrib. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sungguh Al-Quran ini telah memberikan sebuah kemudahan. Mungkin kita pernah mendengar katakan bahwa belajar di waktu besar itu bagaikan mengukir di atas air, dan belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Jadi ini ada perbedaan bahwa betapa sulitnya ketika kita sudah di usia, apalagi di usia saya yang sudah kepala 3, bandingkan dengan adik-adik santri yang di usia masih kepala 2, bahkan belum cukup kepala 2, belum sampai umur 20 tahun. Itu Anda bagaikan mengukir di atas air, mudah dipelajari, mudah diingat, dan masih susah dilupa. Beda kalau kita sudah dewasa. Terkadang niat kita, tinggal kita punya niat yang kita pertajam ketika kita sudah dewasa. Bagaimana tidak, setiap manusia terasa berkesempatan sampai yaumul akhir. Setiap manusia berkesempatan mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah selalu dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ini mungkin sebagai pengantar sambil kita menunggu kita punya santri menyetorkan hafalannya seperti biasa. Ya, siapa sudah siap? Ada? Ya, jadi saya memang sudah sampaikan bahwa semakin kita menghafal itu semakin naik. Semakin naik kita punya bacaan itu terasa banyak tantangan dan rintangannya menghafal. Maka satu dan lain hal yang harus kita pertajam adalah harus setiap saat kita asah, kita baca. Itu saja yang kita harus setiap hari dibaca tanpa mungkin ada perintah. Makanya kami seandainya Anda punya inisiatif minimal itu satu hari harus dibaca setiap hari. Jadi kalau 1 bulan kita bisa menyelesaikan 30 juz. Di luar daripada materi yang tidak mau stop. Oke, sudah siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. Dan jadi salah satu nilainya 100 untuk bacaan matematik. Dan mengenai hafalan itu memang saya sudah sampaikan bahwa semakin naik itu memang tantangannya luar biasa. Jadi buktinya adalah itu saja. Kita harus sebetulnya setiap hari ini dibiasakan dibaca memang sebelum dihafal.
Makanya anjuran kami di sini adalah setiap saat itu membaca setengah halaman. Kalau saya dulu dan bahkan sampai sekarang itu cuma terkadang saya di kamar membaca itu setiap hari 1 juz saya baca. Ya, jadi itu saja kuncinya. Kalau Anda betul-betul ini tanpa disuruh mungkin baca-baca saja. Karena itu adalah amalan-amalan luar biasa di luar mungkin materi kita. Apatah lagi kalau target kita misalnya setengah halaman setiap hari, itu kuncinya itu. Kalau Anda mampu mengulangi sampai bahkan sampai berapa kali, itu luar biasa. Pasti Anda, saya yakin setiap hari Anda akan menyetor setengah halaman. Dan kalau misalnya Anda menyetor yang seperti ini, itu saya rasa itu seperti itu juga akan seperti itu mudah. Karena memang apa ya, sama dengan teman-teman yang menyusul Ahmad Yasin ini luar biasa juga. Intinya kami di sini memberikan apresiasi yang tinggi karena setiap saat ada yang di store, ya, dibandingkan mungkin sebelum-sebelumnya yang terkadang tidak ada yang di store sama sekali dalam satu hari karena mungkin ada kegiatan-kegiatan. Tapi ini saya rasa luar biasa ya. Kalau Anda sudah melewati sampai 230 ini, saya rasa nggak terlalu ini. Karena ini tinggal 2 lembar lebih ini sudah di juz 3. Jadi itu saja buktinya. Memang ada ayat tertentu yang terkadang ini, tapi saya rasa kalau Ahmad Yasin ini setiap hari saya lihat luar biasa kalau sore-sore dengan teman-teman yang lain ini membaca. Makanya mudah-mudahan ini bisa berlanjut terusnya, nanti setiap hari minimal setengah halaman kita baca. Setiap mungkin selesai sholat kita baca-baca tanpa mungkin di store. Kita cukup membaca, setelah itu kita mungkin meninggalkan tempat. Itu mungkin bisa saya pandu atau mungkin teman-teman ada yang pandu satu orang, kemudian yang lain juga membaca sesuai dengan ayat yang mau dibaca setiap selesai sholat, supaya ini kita punya kekuatan di sini dalam arti kekuatan kita punya kekuatan bacaan kita bisa lebih mendalam. Nah, saya yakin kalau setiap saat ini kita baca, insyaallah dengan pertolongan Allah pasti kita akan diberikan oleh Allah kesempatan untuk kemudian kita bisa. Ini sama dengan kita meraja kalau setiap hari kita baca. Oke, mungkin itu dari saya, Tuan Ahmad Yasin. Terima kasih. Tinggal, jadi saya sampaikan tinggal 2 lembar ya, 2 lembar setengah sudah di juz 3. Jadi ini pencapaiannya tuh selama datang di tempat ini luar biasa ya. Saya yakin, saya punya keyakinan besar bahwa Yasin ini mampu menyelesaikan ini sebelum Ramadan 5 juz. Karena saya lihat untuk Ramadan di Penesal bulan 4 masih ada berapa bulan ke depan. Nah, ini hanya baru bulan 11. Jadi saya yakin sebelum mungkin, karena kalau misalnya ada niatan untuk kemudian setelah ini berkiprah ke SMA, misalnya ke SMA mana, saya rasa sudah ada modalnya itu 5 juz. Jadi saya berharap sama Nanda Fatli bisa juga menyelesaikan sama dengan Ahmad Yasin, minimal 5 juz kita kuasai, itu sudah modal utama ya. Kita sudah bisa menghafalkan ayat Allah, apalagi terjemahnya kita bisa mengetahui sedikit demi sedikit, itu sudah menjadi modal untuk kemudian kita berdakwah, menyampaikan ajaran agama Allah ini. Dan juga nanti di Ramadan mungkin kami rekomendasi mudah-mudahan ada di antara kalian yang bisa jadi imam, karena kemungkinan besar kalau Ramadan libur masing-masing ke kampung, atau kalau nanti lagi diskusi yang bagaimana, kalau misalnya di sini otomatis pasti dipakai di masyarakat kalau di sini. Jadi itu kami harapkan luar biasa sama kalian. Mudah-mudahan Mati Hasim ini bisa menampilkan yang terbaik di Ramadan nanti. Oke, saya rasa terima kasih. Silakan mendapat. Bismillahirrahmanirrahim.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حدة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وأدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. Ya, saya rasa untuk penampilan Ananda sangat baik juga ya. Untuk hafalan dan nilainya untuk pada malam hari ini mendapatkan nilai 100 juga untuk bacanya. Oke, terima kasih. Silakan aku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لأنهم الله بكفرهم وقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وقالوا قبل يستهزئون الذين كفروا بالمسجد ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتما رغدا وكلوا الباب سجدا وقولوا حدة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ تسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علمت كل أناس مشربهم كلوا واشربهم من رزق الله ولا تشعون في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم.